Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh. Sore-sore enaknya makan serabi kuah kinca. Terus cakep. Paling cocok disantem bareng es teh manis. Mau ucapin selamat dulu nih buat Teh Ocha atas kemunculannya di Billboard bareng Teh Billie Eilish. Elis tuh orang candur. Pulau NTT paling ikonik sama panorama Pulau Padar. Oke. Kalau Bandung andalannya pasti Paris Van Java. Super bingung sama Rosa yang pesonanya nggak pudar-pudar. Kasih tahu dong tips awet muda dan cetar dari Ala Diva. Aku juga. Danau Toba punya surga tersembunyi di Prapat. Tetangganya rumah gadang otentik di Minangkabau. Cakep. Selalu kelihatan ceria dan penuh semangat. Sebenarnya Mas Menteri pernah nggak sih denger lagu galau? Dengar tadi on the way kan kita biasa lah. Dan ini nggak ada di skrip nih. Okay. Kita dengerin. Kita get familiar with lagu-lagunya Rosa. Kita dengerin lagu Tegar. Wow. Tapi yang paling epic banget sih denger lagu Ayat-Ayat Cinta itulah. The most galau song ever. Dan ya bapak-bapaknya seneng sih kalau denger lagu itu, tapi kayaknya Mbak Nur kurang apresiasi. Sama filmnya. Enggak tahu, iya movie. Mbak Nur kayaknya mendingan kita memang boleh denger lagunya aja. Nggak usah ngikutin filmnya Mbak Nur. Semangat. Tapi tadi kita senang banget denger lagu-lagu, dan saya masih ingat banget karena beberapa tahun lalu di event kita di Young Entrepreneur Summit juga ya nggak galau sih, tapi lagu Ku Menunggu itu juga ada nyerempet-nyerempet galau juga lah yang pernah membawakan lagu. Aku jadi malu kan liriknya di bedah lirik. Iya kan, haruskah ku bilang cinta. Hati senang namun bimbang, ada cemburu juga rindu, terus ku tetap menunggu. Gawat. Jadi hari ini tuh seneng banget aku bisa berkesempatan juga untuk ngobrol. Jarang-jarang ada seorang menteri yang begitu humble ngajak ngobrol banyak orang, dan seru ya bisa ngobrol-ngobrol. Biasanya kan kalau ngelihat Mas Menteri di TV kayaknya serius gitu. Ternyata kalau lagi live Instagram bisa gokil juga ya. Gokil abis. Ini tuntutan pekerjaan karena kita lagi ada pemotongan anggaran. Jadi harus menterinya sendiri yang jadi host, karena dulu menterinya pernah jadi YouTuber. Jangan sampai habis ini nge-host dahsyat ya, Mas. Nyerah. Bendera putih. Tapi kita tuh di Kemenparekraf perlu banget terima kasih sama Teh Ocha, karena Teh Ocha ini pernah collab bareng Kemenparekraf, dan lagu Pesona Indonesia yang pernah dinyanyikan oleh Teh Ocha ini luar biasa viral dan membantu pariwisata Indonesia. Jadi kalau boleh nih untuk nostalgia, bisa nggak nyanyiin sedikit penggal lagu Pesona Indonesia yang waktu itu jadi andalan kita dan sampai sekarang jadi andalan kita. Dikit dia coba. Beragam budaya begitu menakjubkan, keelokan alamnya sungguh mempesona, indahnya
cinta, aku terpana pesona Indonesia. Gitu. Nah, begitu pesona Indonesia itu biasanya itu di ujung itu terus rapim dimulai. Kata pimpinan. Tapi ya, Mas, itu tuh sebetulnya waktu aku diajakin, akan ditanyain, Rosa budgetnya berapa? Aku bilang, aku nggak mau kasih budget dan aku nggak mau dibayar sama sekali untuk ini karena ini adalah salah satu apa ya, kayaknya aku bisa ngasih apa sih buat negeri kita gitu. Jadi aku bilang aku mau melakukan ini sebagai warga negara Indonesia yang cinta banget sama Indonesia. Gitu Keren ya? ceritanya. Keren banget dan itu adalah kontribusi yang sekarang dibutuhkan karena di tengah pandemi dan tantangan ekonomi, nilai luhur bangsa kita kan gotong royong ya. Dan Teh Ocha ini dikasih eh, karunia oleh Allah Subhanahu wa taala punya suara yang Insya luar Allah. biasa dan dengan ikut kolaborasi Pesona Indonesia itu bukan hanya banyak orang yang terhibur tapi juga mereka memilih untuk berwisata di Indonesia aja karena Tepat banget. Mas Menteri karena juga ada kemarin seru banget di video klipnya Atta. lip sync. Aku juga ditanya. Lip sync dong. Aku juga ditanya berapa bayar. Aku bilang aku nggak perlu. Aku benar-benar ini untuk bisnis Indonesia. Aku bilang sama Mimi nggak perlu. Sama Atta nggak perlu. Aduh, Aku bilang buat banget sih. Maksudnya benar-benar turun gunung karena apa namanya ada anggaran yang di-cut bahwa menteri turun gunung ya kan dan iya karena aku nego tadinya sama Atta kan aku ajak untuk ciptakan konten-konten kreatif untuk desa-desa wisata ya dan desa wisata di Indonesia itu luar biasa keren-keren banget. Keren nah banget. Terus belum jalan programnya sudah ada pengurangan anggaran. Jadi gitu? Terus aku bilang boleh nggak nih memberikan kontribusi sumbangan kepada Indonesia. Ada beberapa destinasi super prioritas seperti Danau Toba, Labuan Bajo, Borobudur, Likupang, sama Mandalika itu dimasukkan di klip ini. Nah terus Atta bilang ya udah tapi Mas Menterinya ikut supaya lebih cepat nyampe 10 juta viewers. Wow. Ada pengaruhnya gitu. Ada pengaruhnya. Ngaruh lah, ngaruh banget. Nggak ada di video klip lain. Keren banget. Tapi ini ada satu lagi request, boleh ya? Boleh, apa itu? Satu lagi request karena ini banyak yang minta dari Kemenparekraf dan Poltekpar se-Indonesia, Politeknik Pariwisata, ini nyanyiin lagu Hati Yang Kau Sakiti. Karena lagu ini viral banget. Dan jadi soundtrack sinetron dan ratingnya luar biasa. Jadi ada beberapa subsektor di ekonomi kreatif Indonesia yang justru bertumbuh di tengah pandemi. Dan salah satunya televisi dan radio. Dan begitu dibedah televisi itu ternyata ratingnya meningkat jauh pada saat pandemi dibandingkan sebelum pandemi. Dan ini adalah sinetron yang juga menghasilkan rating terbaik. Jadi lagunya Hati Yang Kau Sakiti. Boleh dinyanyiin Mbak Rosa? Aduh jadi malu. Saya sebagai penyanyi sinetron akan memberikan lagu ini untuk rakyat Indonesia. Sampai anak umur 3 tahun nyanyi ini aku jadi kayak aduh apakah aku mengajari hal yang gak bener gitu. Enggak ya, mudah-mudahan ini buat dinikmatin aja ya. Oke, liriknya refnya gini. Ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Oh, ku menangis
lepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Harus selalu kau tahu, akulah hati yang telah kau sakiti. Gitu. Sama nggak Keren kayak di banget. TV? Keren banget. Dan sekarang saya tahu kenapa anak umur 3 tahun nggak boleh nyanyi lagu itu. Wow, ada temen, banyak yang nonton nih, ada temen aku juga nonton, dia ngefans banget sama Mas Menteri, namanya Destriana. Halo Mbak Desriana, apa kabar? Di mana? Di Sumedang? Enggak, dia di Jakarta. Oh, oke. Oh, ada Sarah Wijayanto juga. Wah, Mas Sarah. Menteri, Sarah Wijayanto ini wah top banget. Nanti Ocha cerita sama Mas Andi. Sarah Wijayanto, halo. Halo Sarah Wijayanto. Nanti Mbak Sarah, nanti Pak Menteri mau diajak nelusur kayaknya. Boleh. Ini aku udah Beneran? follow Sarah Wijayanto dan keren banget sih konten-kontennya. Serius? Dari Instagram. Keren. Ini menterinya rock and roll suka. Jadi kita Oke. relate dan bersemangat. Ini aku ada beberapa pertanyaan yang pesan sponsor lagi, yaitu mengenai dua. Habis itu kita ngobrol bebas. Pertama, apa inspirasi Teh Ocha dan gimana caranya nyambungin sekarang dengan satu manajemen sama Korean talent group, dan ada nggak cerita unik selama dikelola, termasuk juga proses pembuatan video klip? Sama SM Entertainment. Jadi sebelum pandemi itu kebetulan aku sign dengan SM Entertainment, yaitu sebuah agensi, salah satu agensi terbesar di Korea. Nah, itu tuh saat itu ada satu momen yang menurut aku tuh kayak menginspirasi banget ketika ketemu dengan CEO-nya namanya Mr. Kim Yong Min. Kim Yong Min ini tuh yang ya dia adalah CEO dari SM Entertainment, amat sangat humble juga, dan kita ngobrol banyak tentang industri musik gitu. Nah dia bilang, Raka, kamu kebayang nggak sih kalau misalnya seluruh Asia itu bersatu, dia bilang gitu. Seluruh Asia bersatu itu kita akan lebih besar daripada mungkin dari dunia barat gitu, dari US ataupun dari Europe, karena mereka itu bersatu kan karena ya teknologinya udah lebih maju dan lain sebagainya. Tapi kita harus bersatu, Asia ini harus bersatu, dia bilang. Nah makanya waktu itu aku diajakin mau nggak join gitu buat jadi anggota dari anggota keluarga dari SM Entertainment. Jadi aku pikir wah bagus banget kalau aku bisa berkesempatan join sama mereka, aku bisa belajar dan mempelajari juga cara kerjanya agensi terbesar di Korea gitu. Dan mudah-mudahan aku bisa ngajakin banyak orang di Indonesia supaya bisa belajar dan juga bisa ikut sebesar, siapa tahu ya Indonesia musiknya bisa berkembang sebesar K-pop. Mungkin nggak kira-kira Mas? Mungkin banget. Dan kita kan punya populasi yang besar dan karya talenta musik maupun industri musik kita sangat juga memiliki potensi yang besar. Nah, jadi saya lihat jika kita memberikan fasilitasi pemerintah, dunia usaha, para talent, terus bergotong royong, Indonesia sekarang udah nomor 3 dari segi ekonomi kreatif di bawah Amerika sama Korea. Jadi pada satu saat karena kita ekonominya akan menjadi ekonomi nomor 4 terbesar di dunia, saya cukup yakin industri musik kita juga pada satu titik akan mampu melampaui Korea dari segi kontribusi terhadap ekonomi, dan playernya ini adalah talenta-talenta musik kita seperti Teh Ocha dan lainnya. Oke, next pertanyaan terakhir. Equal Artist Spotify dan New York.
ini pengen cerita pertama kan baru rilis single baru judulnya Wanita. Wanita. Dan kita pengen tahu ya cerita di balik itu, apa yang mau disampaikan, sampai juga bagaimana muncul di Billboard New York bersama artis internasional lainnya. Proses untuk sampai menjadi Equal Artist of the Month bersama Spotify seperti apa, mudah-mudahan bisa menginspirasi yang lain. Dan apa nih mimpi setelah Korea sudah SM Entertainment dan New York udah lewat Billboard di Times Square? Jadi Spotify itu adalah salah satu DSP ya, digital streaming yang platform dari dia yang kita punya dan seluruh dunia gitu. Jadi dia bukan cuma ada di Asia tapi juga di Amerika juga. Nah, mungkin karena banyak pendengar lagu aku, jadinya Spotify melihat bahwa aku bisa dijadikan Spotify Equal. Jadi Spotify Equal itu adalah sebuah program dari Spotify yang memilih tiap negara atau beberapa negara satu artis setiap bulannya, dan artisnya itu wanita gitu. Jadi aku waktu dikasih tahu juga kaget juga, aku dapat Spotify Equal. Dan yang buat aku spesial itu adalah giliran dapatnya itu adalah di bulan Agustus, di mana kita sedang merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi kayak aku bangga banget bisa ngasih sesuatu yang membanggakan Indonesia di luar gitu. Dan mudah-mudahan mendapat pengakuan bahwa penyanyi-penyanyi atau musisi Indonesia itu juga mampu dan representatif untuk sebuah kayak musik yang bagus gitu. Dan aku yakin banget dari luar negeri itu sekarang lagi banyak banget ngeliat potensi market di Asia. Jepang udah oke banget, dari Cina, dari Korea, dan yakin banget mereka juga sekarang lagi mulai membidik pasar Indonesia. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa ngasih kesempatan buat musisi Indonesia untuk berkolaborasi ataupun juga untuk membawa nama Indonesia di musik dunia gitu. Banyak kok teman-teman aku juga yang melakukan hal yang sama dan keren-keren banget. Oke, nah setelah musik, dream apa lagi nih? Aku di sini ada produk ini. Itu punya Mbak Nur ya. Itu Rasa Beauty. Ini ya Allah. Ini bukan bukan lip gloss yang boleh aku pakai ya? Boleh, ada lip gloss. Di situ harusnya ada deh. Tapi yang jangan ada warnanya. Ini apa? Flirty liner. Itu buat eyeliner, jangan dipakai. Nanti aku disalahin lagi. Itu Pak Menteri pakai eyeliner dari Rosa Beauty gitu kan, takut. Itu adalah sebuah lipstick. Jangan dipakai juga. Ini semua khusus buat Mbak Nur ya. Pengen nyampein bahwa ternyata beyond music, Rosa juga punya bisnis. Bisa diceritain nggak nih bisnis kosmetiknya? Aku kan orangnya nggak bisa diam, Mas. Jadi aku pikir pengen bikin sesuatu apa gitu. Akhirnya 2 tahun 3 tahun yang lalu aku bikin brand namanya Rosa Beauty. Nah, Rosa Beauty ini juga aku justru ngajakin mencari member-member reseller supaya bisa juga ngasih banyak kesempatan, terutama buat wanita-wanita yang mau ikut juga cari untung di dalam menjual produk ini. Mas Menteri lama-lama kayak influencer ini deh, kosmetik barusan. Oh, ada yang bisa aku pakai. Bisa pakai. Ada. Sikat gigi. Itu pensil alis. Nggak perlu pakai pensil juga. Alis. Aku pikir ini sikat gigi. Bukan. Itu bukan sikat gigi ya. Itu pensil alis. Aduh. Waduh, banyak yang muji. Lipstiknya bagus banget, jujur katanya. Adi, terima kasih. Seneng deh.
Oke, selain daripada lipstick, flirty liner dan pensil alis dan juga uh, Sikat gigi. dan juga make your own beauty, lip kiss dan Ya, lain sebagainya. Ada lagi iya. nggak bisnisnya Teocha Um, yang di Ya, ekonomi ada sih kreatif? kecil-kecilan. Tapi sekarang aku lagi belajar sekarang karena semuanya serba digital. Aku belajar sekarang bikin label record sendiri karena diperbolehkan juga sama SM dan juga punya namanya Inspire Production. Inspire Production ini adalah sebuah production house yang kita bikin konten-konten untuk dijual ke TV ataupun untuk dijual ke OTT gitu, untuk di YouTube dan lain sebagainya. Belajar terus pokoknya, Mas. Oke, nah aku tuh satu yang melihat bahwa banyak dari produk-produk termasuk kosmetik yang kita banyak Hmm. impor, padahal Ya, kemampuan kita untuk menciptakan produk-produk yang berkualitas kan nggak kalah ya Teocha ya. nggak kalah, nggak kalah. Bahkan banyak yang produk merek-merek luar negeri sebetulnya bikinnya di Indonesia pabriknya, gitu. Jadi apa yang dicita-citakan nih dengan Rosa Beauty? Apakah Berharap bisa jadi Berharap satu. bisa, ya, yang paling pasti aku pengen ngajakin banyak orang untuk kayak membuka lapangan pekerjaan buat lebih banyak orang lagi supaya kita semua bisa bisa apa namanya bisa saling berbagi rezeki, tapi juga pengen banget produk Indonesia bisa bisa menjadi raja lah di Indonesianya sendiri pertama-tamanya itu. Mudah-mudahan bisa ke luar negeri. Waktu itu Isoman bilang, Isman itu adalah foundernya dari SM Entertainment. Dia bilang, Rosa kita bawa ya Rosa Beauty nanti taruh di SM Town. Aku jadi, wah, tiba-tiba pandemi. Ya sedih. Nanti deh insya Allah ada lagi kesempatannya ya. Tapi tadi Teh Ocha bilang menjadi raja di negeri sendiri. Tapi sebelum kita jadi raja di negeri sendiri Ya. dengan kosmetik, paling nggak kita udah punya Raja Rawit. Wow, itu apa? Ini produk dari UKM kita Wow. yang menghadirkan semangkuk rasa Indonesia. Nanti mau dikirimin nih ke Teh Ocha Dikirim ke pakai rumah GoFood. ya, Mas. Iya, ini mau yang mana nih? Nasi pedas cumi oseng Mau, aku suka nasi pedas cumi oseng. atau nasi pedas ayam suwir Aku suka juga sih. Jujur aku dan tuh pemuka batagor. Gini aja makanan. deh, tiga-tiganya aku kirim. Itu lebih baik sepertinya. Dan kita akan kirimnya pakai GoFood karena ini harus dibaca Yes. karena mereka adalah sponsor. Yay! Thank you banget GoFood. Thank you GoFood. Nah, sekarang, do you have questions for me? Kenapa? Ada Nggak pertanyaan buat aku? punya. Apa lagi ya? Coba aku mau tanya-tanya. Nah, aku mau nanya ini deh. Menurut Mas Menteri nih ya, kualitas apa sih yang perlu dimiliki oleh musisi Indonesia supaya bisa juga hadir di pasar internasional? Jadi gini, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Saya melihat itu ada di Teh Ocha. Jadi Teh Ocha kan udah, ini tahun keberapa berkiprah di dunia musik? 25 tahun. 25 tahun ini kan waktu yang panjang sekali. Ya. Dan Teh Ocha udah melakukan 4 as tersebut. Jadi ini namanya etos kerja 4 as. Kerja keras. 25 tahun itu kan capek banget pasti kan. Dari dulu masih road trip, show, rekaman, dan lain sebagainya. Terus kerja cerdas, karena sekarang udah ada digital, udah bisa collab sama Korea, jadi ada kerja cerdasnya. Ya. Kerja tuntas, nggak pernah ada yang disetengahin, semuanya go all the way. Nggak pernah ya kerjanya itu malas-malesan, tapi betul-betul memberikan yang terbaik yang dimiliki sehingga kerjanya tuntas. Dan aku ngelihat di Teh Ocha dan penyanyi-penyanyi dan musisi-musisi Indonesia yang sukses itu mereka bekerja ikhlas. Jadi mereka berikan yang terbaik termasuk kontribusinya kepada bangsa dan negara.
Jadi menurut saya kita di Kemenparekraf akan memfasilitasi agar pada satu titik musisi-musisi kita bisa juga memenangkan penghargaan seperti Grammy, penghargaan-penghargaan yang bergengsi lainnya. Amin. Dan ini dimulai dari di Billboard kemarin. Jadi aku kan posting tuh. Yang nonton tuh jutaan. Waktu aku posting Oh iya? di Instagramku tentang Terima kasih. bagaimana bangganya kita di Kemenparekraf. Dan kebetulan aja ini kan kerja baru 8 bulan terakhir, tapi sebelumnya ada menteri-menteri yang lama itu udah membina talenta-talenta musik kita. Dan kita pengen sih hadir ya, memang kadang-kadang pemerintah punya banyak keterbatasan, tapi saya yakin dengan kolaborasi kita mudah-mudahan Teocha dan teman-teman musisi lainnya bisa go global, bisa menjadi raja di negeri sendiri, tapi juga bisa bersaing di pasar internasional. Oke, ini ada games yang paling sulit karena saya pasti nggak jago, karena ini kira-kira nama gamesnya tebak lagu. Oke. Dan pasti buat Teocha sih, Teocha tinggal merem lah, tahu semua nih lagu. Coba. Aku dulu ya. Oke. Aduh, aku takut. Aku dulu. Ini bunyi liriknya, tapi ditebak aja lagunya, nggak ada nadanya. Ku petik bintang untuk kau. Ku petik bintang untuk kau simpan. Itu kan cahayanya tenang. Betul sekali. Berikan kau perlindungan. Melompat lebih tinggi Sheila on 7. Melompat lebih tinggi Sheila on 7. Berarti hadiahnya apa nih maunya nih? Hadiahnya jangan makanan yang tadi ya. Tadi kan bukan hadiah. Bukan. Oke, nanti hadiahnya kita kan ada 5 destinasi super prioritas. Nanti kita jadwalkan jalan-jalan. Jalan-jalan ke 5 destinasi super prioritas. Oke. Satu lagi ya. Oke. Ini mah gampang banget. Apa itu? Kemana? Ku harus mencari kemana? Kekasih tercinta tak tahu rimbanya. Kemana? Terus ku harus mencari kemana? Ayo ting ting. Lagunya, judulnya? Alamat palsu. Oke, 2 destinasi super prioritas. Wow, yay! Aku boleh ngajak temen nggak? Boleh. Yes. Oke. Laki apa perempuan? Belum tahu. Oke. Lanjut. Setiap hari ku bawa ternak. Setiap ke hari Padang. ku bawa ternak. Siapa? Anak gembala, Tasya. Yes, betul sekali. Coba nyanyikan lagunya secara full. Oh my God. Setiap hari ku bawa ternak ke padang rumput di kaki bukit. Rumputnya hijau, subur dan banyak. Ternakku makan tak pernah sedikit. La 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 la. Kita harus banyak lagi lagu anak-anak nih, Mas. Benar banget. Supaya anak-anak kita nggak nyanyi lagu yang tadi, mendua itu. Aku menangis. Diduain. Kau duakan cinta ini. Masa anak kecil nyanyinya gitu? Aduh. Oke, lanjut. Oke. Ku buka album biru. Penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri. Bunda. Kecil, bersih, belum ternoda. Bunda. Ku buka album biru. Penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri. Kecil, bersih, belum ternoda. Yes, betul sekali. Bunda oleh potret terakhir. Oke.
ini kayaknya 5-5-nya disapu bersih nih. Ini karena gampang banget yang terakhir nih. Kerjaannya sembahyang mengaji. Kerjaannya sembahyang mengaji, tapi jangan bikin dia sakit hati. Sidul anak Betawi. Betul, betul, betul. Sidul anak Betawi dari Rano Karno. Ini anggota DPR RI Komisi 10, sahabat saya. Halo Pak Rano Karno. Benar, dia sangat memperhatikan ekonomi kreatif. Jadi nanti Teh Ocha saya dia selalu kasih masukan. Nanti saya kabarin bahwa Teh Ocha berhasil menebak lagunya tanpa nada dan bersedia untuk berlibur di 5 destinasi super prioritas. Yeay! Oke. Tapi habis PPKM ya. Habis PPKM, betul. Yes. Baik, karena waktu sudah menunjukkan 21.24. Masa? Ya Allah. Nggak boleh ada buat saya. Nggak ada, karena oke, satu aja, satu. Oke, tebak lagu ya. Satu lah. Berani ya? Berani. Oke. Mestinya kau cari pengganti diriku saja, karena kita sudah tak saling bicara. Kasih nadanya deh. Mestinya kau cari pengganti diriku saja. Karena kita sudah tak saling bicara. Kok jago sih? Kok jago? Rosa Pudar. Pudar itu masuk ke dalam kelompok galau atau enggak? Kelompok kurang galau. Kurang galau. Karena itu di situ katanya kalau udah bosan cari lagi yang lain aja gitu. Tapi ada satu yang menggambarkan pariwisata dan ekonomi kreatif sekarang yang nggak ada juga di skrip. Tegar. Oh. Gapai semua jemariku, rangkul aku dalam bahagiamu. Ku ingin bersama berdua selamanya. Jika ku buka mata ini, ku ingin selalu ada dirimu dalam kelemahan hati ini. Bersamamu aku tegar. Yeay, pariwisata dan ekonomi kreatif menghadapi pandemi dan tantangan ekonomi harus tegar. Aku mau bilang terima kasih Mas Menteri udah turun gunung dan mengajak kita buat tambah mencintai lagi budaya Indonesia juga, pariwisata Indonesia juga. Semoga kita semua bisa bertahan dan menjadi pemenang di masa-masa yang penuh tantangan ini. Terima kasih atas supportnya. Salam buat Mbak Nur. Sampai ketemu. Sehat terus, Mas. Makasih. Salam dari Mbak Nur. Mbak Nur lagi dikerok. Bye-bye. Dadah. Mbak Nur yang segar.